Assalamualaikum Pak Yus. Salam, Mutika. Apa kabar Pak Yus? Alhamdulillah, sehat. Gimana Pak Yus? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Nah, kapan coachingnya dilaksanakan? Ya, rencananya sih hari ini. Katanya tadi Ya. Ibu Yani nge-WA saya Mm, akan ada hal-hal yang harus dikonsultasikan mm. terkait dengan permasalahan yang sedang dia hadapi. Kebetulan Oh, saya akan mengajak dia diskusinya melalui model coaching gitu, Bu Tika. oh, iya. Hmm. Apa yang Bapak kan Pak? Ya, saya berharap Ya. melalui proses coaching ini bisa membantu Ibu Yani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Kemudian selain itu, saya Mm, juga berharap kompetensi saya dalam melaksanakan coaching itu senantiasa terus meningkat. Nah, target saya di mm. coaching hari ini saya ingin melatih bagaimana melatih kehadiran diri saya secara penuh. Artinya bukan hanya dari fisik saja, secara Mm. psikis juga saya bisa hadir sehingga saya bisa betul-betul membantu permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Yani. Seperti itu, Bu Tika. Oke. Terus Pak, indikator ketercapaian keberhasilan coachingnya nanti eh, Ya, indikatornya tentu saja selain saya bisa fokus ya dalam melaksanakan coaching, yang paling penting adalah bagaimana alur tirtanya bisa terlaksana gitu kan. Mulai dari hmm, tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, kemudian saya menanyakan terkait rencana aksi dari Ibu Yani, kemudian juga terkait dengan tanggung jawab ya. Jadi alur ceritanya betul-betul bisa bisa tergambar, terlihat dalam proses coaching yang akan saya lakukan nanti kan seperti itu. oke. Ya kalau gitu Pak, silahkan dilanjutkan kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Yus. Nah, sama-sama Bu Tika. Iya. Baiklah. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Bu Yani. Di kosong nggak. Lagi kosong nih. Kebetulan saya masuknya jam ketiga. Jam pertama kedua Oh, ya kosong. Gimana Bu Yani? Ada yang bisa saya bantu? ya kebetulan sekali nih Pak Yus. Saya ada masalah yang ingin saya bicarakan sebenarnya Ya. tentang kelas 7A ya. Sebenarnya Hmm, pernah saya obrolkan juga sekilas ya Bapak. ya, Nah, kebetulan kan Pak Yus juga ini jadi wali kelasnya kelas 7A ya, ini ya. Saya ingin ada permasalahan yang akan saya bicarakan dengan Pak Yus. Gimana gimana bisa gimana? bantu Pak? Tentu Bisa saja Bu Yani, membantu? tentu saja selama saya bisa, insya Allah pasti akan saya bantu. Kira-kira masalahnya seperti apa Bu? Masalahnya? Gini ya Pak Yus ya. Ketika saya mengajar di kelas 7A, ya materinya tentang perubahan zat, ya, di Ya, mana dalam kegiatan KBM-nya, ya, itu dilakukan dengan praktik, ya, tentang perubahan fisika dan kimia. Tentunya kegiatan praktik itu ya anak membuktikan sesuatu ada kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, itu. Nah, yang jadi apa, ternyata ketika anak disuruh ini tidak pada mau gitu.
Jadi Hmm, anak bisa ya, mengkaji pemikiran kelompoknya gitu kan biasa tiap kelompok itu saya suruh untuk presentasi hasil penelitian mereka. Kalau dilihat dari catatannya gitu ya ada gitu. Tapi ketika saya suruh mereka itu saling tunjuk akhirnya. Padahal kan hmm, dalam kelompok itu ya harus dipresentasikan. Nah ini gitu yang jadi masalah saya. Kenapa anak itu tidak bisa gitu? ya. Baik, baik. Jadi mungkin Bu Yani ini terkait dengan motivasi untuk tampil ke depan, mungkin ya, untuk mempresentasikan apa yang sudah dia lakukan di kelompok, mungkin ya. Mungkin terkait tentang kepercayaan diri. Baik Bu Yani, kita ini menarik sekali permasalahan yang dihadapi Ibu Yani. Iya, Nah, kita akan kita lakukan dengan proses diskusi saja Bu Yani ya, proses iya, diskusi iya untuk Pak, periode betul. ini. Nah, eh, kira-kira harapan dari Ibu Yani itu apa ya setelah melalui proses diskusi yang sedang kita lakukan ini? Ya, saya ingin anak itu bisa berbicara di depan kelas. Jadi jangan cuman di dalam kelompok dengan sesamanya gitu ya. Istilahnya kalau ngobrol atau di dalam kelompok mereka bisa berbicara, tetapi ketika secara formal anak itu untuk menyampaikan gagasan atau pikirannya, mereka seperti ya betul kata Pak Yos tadi kecil kayak yang tidak percaya diri atau entah Hmm, apalah gitu ya. ya, Jadi akhirnya saling ya, tunjuk gitu. Bahkan ada satu kelompok yang karena saling tunjuk tidak ada yang mau mempresentasikan. Sementara kan itu jadi poin apa? Menurut saya gitu ya, kemampuan berbicara kelas satu di ya, dan nalar kritis ya gitu. ya. Jadi Hmm, 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 harus bisa gitu hmm, berkomunikasi hmm, secara hmm. baik gitu. Itu yang ingin Nah, saya tingkatkan gitu. terus eh upaya yang sudah Ibu Yani lakukan itu apa untuk menangani masalah ini? Ya, yang sudah saya lakukan, saya memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk bisa tampil ya, atau berbicara di depan kelas. Juga saya memberikan tip atau mungkin trik-trik ke anak itu ketika berbicara di depan kelas ini poinnya loh gitu ya, hayo nggak ini. Saya sudah memberikan, tapi sampai sejauh ini progresnya belum belum memuaskan saya gitu, Iya. belum ada Nah, eh, perkembangannya, masih ya, stuck gitu. Hmm. jadi disebutkan oleh Ibu Yani bahwa progresnya belum memuaskan. Nah, kalau Ya. dari rentang skala 1 sampai 10, ini kira-kira di angka berapa nih? Kalau boleh di skor, diberi skor Eh, upaya yang kata Bu Yani itu. hmm, Kalau seingat saya ya, kalau penilaian saya melihat kondisi kelas 7A itu kalau di skor 5 kayaknya seperti Hmm, itu. hmm, Eh, Idealnya makan ya inginnya mah 10, hmm, tapi hmm. yang minimal gitu ya. Anak itu bisalah mencapai jangan sampai 5 banget gitu ya, Ya, 8 gitu ya. Nah, ini kan apalagi tuntutan mapel IPA itu kan salah hmm, satu pilih juga anak untuk menjadi seorang ilmuwan ya gitu dari melalui hmm. ilmiah, bagaimana anak bisa melakukan kerja ilmiah kalau kemampuan berkomunikasinya rendah gitu. Nah, itu Oke. posisinya untuk kelas 7A itu Pak Yus. Tapi melihat karakteristik siswa, kan permasalahannya siswa tidak percaya diri tampil ke depan. Tapi mungkin dari sisi kemampuan yang lainnya, misalnya kemampuan dalam menyusun laporan dan segala macamnya terkait, kecuali kemampuan untuk tampil ke depan, mungkin normal-normal saja Bu Yani ya, biasa.
Ya, di dalam kategori cukup baik lah gitu. Ya, bisa memenuhi lah apa sesuai dengan rubrik yang sudah saya Hmm, siapkan lah gitu lah bisa gitu. Kalau untuk secara apa nonverbal ya, secara tulisan kayak gitu, ya. mereka bisa gitu. Tapi kan ini Hmm, tetap aja jadi permasalahan. iya. Tapi bagaimana Bu Yani eh, ting tingkat optimisme Bu Yani untuk merubah anak ini, siswa ini Mm-mm. bagaimana keyakinannya untuk bisa merubah siswa, bisa sehingga siswa siswa Bu Yani ini bisa berani tampil ke depan gitu kan? Kalau saya sih ya harus dicoba ya, karena saya kan mengajar bukan cuma satu kelas itu saja. Ya, Kelasnya kelas ya Pak, 7 7. Kalau saya bandingkan antara kelas 7 ya yang 5 kelas ini yang kemampuan berkomunikasinya sangat rendah ya 7A gitu. Padahal perasaan saya mengajar memperlakukan hal yang sama gitu ya. hmm, Kalau ya, di kelas yang lain dengan saya membagi kelompok, ada pembagian dalam tiap kelompok. Jadi setiap siswa itu berkontribusi lah terhadap kelompoknya masing-masing. Saya juga udah motivasi dengan adanya nilai kelompok dan nilai pribadi. Di kelas yang lain ternyata ini efektif gitu ya. Nah, ya, kenapa di kelas-kelas 7A tidak bisa gitu? Ya, hmm, saya sih optimisnya gitu. Kenapa di 4 kelas bisa, cuman di kelas 7A ini yang agak progres ya, hmm, hmm. yang Ya itu kan? yang permasalahannya. Hmm. Tadi kan Bu Yani sudah mencanangkan target ya dari 1 sampai 10 di angka 8 Apa? kan. Ya. Yang selama ini Bu Yani menilai bahwa dengan effort ataupun dengan upaya yang dilakukan saat ini baru mencapai angka 5. Nah, untuk Mm-mm. mencapai angka 8, ini mencapai angka 8, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Yani itu seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Kalau untuk yang kelas-kelas yang lain kan ya udah progresnya udah bagus ya. Mungkin Untuk kelas saya ini, ada kelas. untuk kelas 7A gimana ya Pak? Kalau saya untuk khusus kelas 7A saya akan bikin dulu kuesioner ya kepada Ya. anak untuk menanyakan tentang kesulitan mereka berkomunikasi. Nah, sehingga hasilnya nanti hasil dari kuesioner ini yang akan mendasari saya untuk memberikan atau apa treatment lah istilahnya untuk memperbaiki kondisi kelas 7A gitu. Jadi saya kepikiran untuk bikin dulu kuesioner supaya tahu permasalahan mereka itu ada di mana sebenarnya, apa gitu masalahnya. Itu. Iya, betul-betul. Nah, untuk menjalankan rencana aksi tersebut, seberapa Hmm. kuat nih motivasi ataupun komitmen dari Ibu Yani sendiri? Lah saya akan persiapkan secepatnya Hmm, ya karena ini saya juga merasa suatu kebutuhan gitu ya. Takutnya nanti kelas 7A tertinggal dengan kelas yang lain gitu. ya benar. Targetku sama gitu, tidak ada Hmm, perbedaan untuk kelas yang satu dengan ya. yang tepat paling kan Hmm, dia akan gitu. ya. Barangkali akan melibatkan Hmm. guru yang lainnya, Bu Yani? Ada rencana melibatkan guru yang lainnya? Hmm. Sih saya akan bikin kuesioner secara manual ya, anak menulis di kertas, tapi kayaknya kurang ini ya, apa nanti harus saya analisis, jadi memakan waktu lagi. Ya, saya akan minta bantuan ke guru TIK Pak untuk Hmm, membuat atau apa itu apa yang kayak Google Form apa ada analisis data yang survei yang kayak gitu ya, kalau nggak salah itu. Jadi nanti hasilnya bisa segera begitu anak selesai menjawab bisa langsung ada analisanya gitu.
Sehingga saya tidak terkendala lagi dengan harus memeriksa hasil kuesioner anak gitu. Oke, sip, bagus ini. Saya rasa rencananya ini sudah on the track ya Bu Yani. Nah, Ya, insya kemudian Allah Bapak. rencana tindak lanjut setelah kita berdiskusi itu seperti apa Bu? Tindak lanjutnya setelah kita melakukan proses diskusi ini. Misalnya kapan Eh, Ibu mau memulai proses perbaikan-perbaikan tadi? Kayaknya saya 1-2 hari ini saya akan bikin kuesioner. Mungkin kuesioner ini akan saya kasihkan ke anak. Linknya itu pas pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Kan dalam 1 minggu ini kita ketemu 2 kali ya Pak ya. Iya, Nah, di pertemuan berikutnya saya akan laksanakan kegiatan ini. oke sip. Ini Bu Yani, mohon maaf ya ini Ya, saya harus sudah masuk ke kelas ini sesi diskusinya terpaksa harus kita akhiri. Tapi ya, saya bisa meyakini bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Yani ini sudah on the track, sudah tepat. Tinggal nanti saya pun ingin mengetahui bagaimana progres dari anak-anak tersebut. Ya mungkin 2 ataupun 3 minggu yang akan datang setelah Ibu Yani melaksanakan proses treatment-treatment yang tadi disampaikan oleh Bu Yani, Bu Yani kita bisa berdiskusi lagi terkait perkembangan siswa ini. Mudah-mudahan siswa di kelas Bu Yani yang sekarang ini, kelas 7A ini, bisa segera mensejajarkan diri kemampuannya dengan kelas-kelas yang lainnya. Mungkin itu ya Bu iya, Yani. Mohon maaf nih harus iya. saya Pak, akhiri nggak karena apa-apa saya Pak. Iya, harus saya masuk ke kelas itu ya, seperti itu. berterima. Gak apa-apa Pak Lia atas sarannya. Mudah-mudahan nanti 1 minggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan ya kita ketemu lagi, kita bisa berbicara lagi. Makasih ya Pak Yus. Ya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Yani. Waalaikumsalam. Pak Yus, Ya, Bu Dian, Bu eh, Tika. eh, saya mau kegiatan coaching Bapak itu sungguh sangat luar biasa ya. Skenarionya sudah berjalan sangat baik. Eh, saya akan berkomentari langkah Tirta yang dalam proses coaching yang Bapak lakukan sudah nampak ya, sudah sangat terlihat jelas tahapan-tahapannya, sudah Bapak untuk tujuan sudah dimunculkan ketika tadi Bapak menanyakan harapan dari Koci ya, harapan dari Bu Yani ketika pembicaraan itu ke arah mana gitu ya. Kemudian pertanyaan Bapak selanjutnya juga sudah mengarahkan untuk melakukan tahapan Tirta yang kedua, yaitu identifikasi, di mana Bapak tadi sudah dilakukan pertanyaan Bapak tentang rentang capaian yang sudah dirasakan oleh Bu Yani gitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga juga tentang rencana aksi sudah Bapak lakukan dengan sangat baik. Terbukti dengan tadi saya menyaksikan Bapak tanya treatment dari Bu Yani apa yang akan dilakukan. Kemudian Bapak juga sudah bertanya tentang solusi lain yang bisa membantu keberhasilan Bu Yani gitu. Kemudian untuk tanggung jawab juga Bapak sudah menanyakan dengan rencana tindak lanjut ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menanyakan rencana tindak lanjutnya, kemudian Bapak juga sudah merencanakan pertemuan berikutnya untuk mengetahui progres dari kegiatan coaching hari ini gitu. Nah,
berikutnya setelah Bapak melakukan proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan? Terima kasih Ibu Tika. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa target saya sih sebetulnya saya ingin melatih diri saya bisa fokus bisa fokus dengan kehadiran penuh dalam proses coaching ini. Dan saya merasakan tadi saya sudah bisa melaksanakan itu dan saya pun tadi sudah berupaya dengan maksimal mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Yani, yang kemudian saya implementasikan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali potensi ataupun potensi penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Ibu Yani. Itu mungkin Bu Tika. Oke, ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan coaching tadi ya Pak ya. Ya, Amin. terima kasih Pak. Sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum Bu Tika, Pak Yus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu tugas kita dari demonstrasi kontekstual mengenai praktek kucing ya. Pada sesi ini mungkin Pak Yus sebagai kucingnya, Bu Tika sebagai coach, dan saya sendiri sebagai observer atau pengamat. Sebelum memulai kegiatan saya Bu Tika coach dari Pak Yusnawan. Kalau melihat rubrik penilaian yang ada di LMS, nah ini untuk kompetensi kucing ini, mana yang akan Bu Tika fokuskan? Saya akan yang baik Bu, karena biasanya gitu ya ketika melakukan masukan, nah di sini saya berharap bisa teknik-teknik dalam coaching ini bisa jalan seharusnya. Ini persiapannya apa kira-kira Bu Tika untuk pelaksanaan coaching ini? Persiapannya saya sudah mempelajari ya untuk membantu saya lebih kompeten dalam melakukan coaching. Kalau target sendiri dari yang ingin Ibu capai ini apa? Ya targetnya mudah-mudahan saya bisa sedikitnya membantu nanti Pak Yusnawan untuk menemukan pencerahan ya dari apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian ya tentu melatih kompetensi saya Bu dalam tahapan coaching ini. Jadi kalau nggak salah pengen jadi pendengar yang baik ya? Betul. Indikatornya menjadi pendengar yang baik kira-kira yang Ibu harapkan seperti apa? Ya indikatornya menjadi pendengar yang baik, saya ketika Pak Yusnawan sedang menceritakan apa yang ingin dia sampaikan, saya bisa mendengarkan dengan baik dan tetap fokus dengan apa yang Pak Yusnawan sampaikan tanpa harus memberikan masukan-masukan gitu Bu. Biarkan Pak Yusnawan menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Intinya tetap fokus pada kucingnya ya. Betul. Kapan kira-kira proses coaching ini akan dilaksanakan Bu Tika? Sekarang Bu. Ya. Sekarang habis Oke, baiklah. Diskusi dengan Ibu. Ya. Iya. Silahkan atau kalau begitu mah dilanjut saja untuk proses coachingnya dengan Pak Yusnawan. Saya akan mencatat nanti beberapa poin Ya, dari kegiatan coachingnya ya. Nah, ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Pak Yus. Apa kabar Pak Yus?
Alhamdulillah. Ini Bu Tika lagi nyantai nggak Bu? Saya ingin ngobrol nih. Eh, Alhamdulillah Pak, kebetulan saya lagi santai. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya nih, saya ini sedang galau nih. Ini terkait masalah siswa ini. Mudah-mudahan dengan saya ngobrol dengan Ibu Tika, ada saya mendapatkan penguatan ya terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan. Gini Bu Tika, permasalahannya itu terkait dengan Oke. belajar siswa ya Mhm. di kelas 11. Kebetulan saya itu kan ngajar di 6 kelas, di kelas 11 itu di berbagai jurusan. Nah, Betul. dari 6 kelas itu 5 kelas hasil belajarnya baik-baik saja gitu kan. Baik Mhm. baik dari sisi hasil belajar dalam pemahaman konsep, kemudian kaitannya dengan unjuk kerja, Mhm. skillnya itu Mhm. mereka rata-rata bagus lah. Nah, Iya. hanya ini ada satu kelas yang hasil belajarnya itu unik kan itu. Iya. Kelas ini di kelas 11 perhotelan 1. Hmm. Kebetulan kalau dari sisi ini, di sisi unjuk kerja, itu Mhm. relatif bagus saja kaitannya dengan Hmm. keterampilan. Seperti dia bikin Oh, video, iya. kemudian pokoknya yang sifatnya praktikal lah gitu. Betul. Mereka rata-rata bagus. Betul. Kemudian apalagi kalau misalnya sampai dia menggunakan bahasa asing luar biasa, bahasa asingnya pada Hmm. bagus kan itu. Oh, gitu. Tetapi terkait dengan hasil belajar dalam hal pemahaman konseptual, ini Mhm. dari 25 siswa di kelas Mhm. tersebut Mhm. mungkin hanya sekitar 30%-an lah yang Hmm. menunjukkan hasil belajar dalam hal pemahaman konseptualnya itu bagus Bu Tika. Nah itu Oh, seperti itu problem saya oh, ini. gitu. Ini. Mm. Baik, Pak. Saya sudah paham dengan permasalahan Bapak. Eh, Nanti setelah pembicaraan kita selesai, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan ini? Saya mengharapkan mendapatkan penguatan itu. Saya memang sudah merencanakan beberapa penyelesaian, beberapa solusi ya untuk menghadapi masalah ini. Hanya saya memang masih ragu, Bu Tika, Betul. belum yakin. Nah, Iya. mudah-mudahan setelah saya mendiskusikannya dengan Ibu Tika, Mhm. keyakinan saya semakin kuat sehingga saya Mhm. tidak ragu lagi dalam dalam melaksanakan rencana atau solusi yang akan saya lakukan terhadap kelas ini atau treatment yang akan saya berikan kepada kelas ini. Seperti itu, Bu Hmm. Tika. Ya, berarti tujuannya dari pembicaraan hari ini Bapak ingin menemukan treatment yang tepat gitu Pak. Betul Pak. Iya, Menemukan benar. treatment yang tepat untuk kelas yang hasil belajarnya masih sangat kurang gitu Pak. Betul, betul, Betul betul. Pak. Betul, Ya, Bu ya. Tika. Bapak sebentar ya. Ini ada yang apa? Mau buka pintu dulu sebentar. Oh, silakan Bu Sebentar. Tika. Ya. Bentar Bu. Aduh, maaf ya Pak ya, Ya, nggak terganggu apa-apa, Bu Tika. proses coachingnya. Ini kasihan kalau tidak dibuka teman saya nggak bisa masuk. Oke Pak, kalau gitu eh, potensi keberhasilan Bapak dalam melakukan treatment ini ada kalau misalkan diskalakan dari 1 sampai 10 target keberhasilannya mau di angka berapa gitu Pak? Kalau ya saya tidak muluk-muluk sih kalau 10 kan sangat sempurna ya Bu Tika. Ya saya Iya, iya. targetnya di angka 8. Dari kondisi saat ini saya baru melihatnya Oke. di angka 5 kalau kondisi sekarang. Ya targetnya di angka 8 lah seperti itu. Oke, oke. Hmm. Nah, untuk
mencapai target yang Bapak inginkan, kemungkinan apa yang bisa Bapak lakukan untuk melakukan treatment itu, Pak? Saya mungkin akan merubah pola pola pembelajaran. Pola pembelajarannya saya lebih ke saya akan coba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Tika. Di mana titik beratnya bukanlah dan pola pendekatannya bukan lagi deduktif tapi induktif. Di mana saya akan bukan lagi memberikan modul kepada siswa tersebut, tapi saya akan mengarahkan siswa tersebut mencari sendiri informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan konseptual yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, karena rata-rata gaya belajarnya itu gaya belajar kinestetik kan, rata-rata gaya belajar kinestetik, sehingga kalau misalnya diberi treatmentnya mendengarkan ataupun disuruh membaca, kayaknya agak sulit gitu kan. Tapi akan saya kemas dengan permainan ataupun dengan game, sehingga siswa tersebut mencari sendiri informasi-informasi untuk memperkuat pemahaman konseptualnya. Seperti itu mungkin Bu Tika. Oke, bagus sekali apa yang sudah Bapak rencanakan. Ada alternatif lain misalkan Pak yang Bapak pikirkan dalam melakukan treatment ini selain yang tadi sudah Bapak sampaikan? Tentu saja saya akan bukan hanya sebatas paper test nanti itu ketika tesnya, mungkin saya akan tawarkan ke anak-anak nanti ulangannya itu ataupun tesnya itu mau seperti apa kan gitu. Apakah mirip dengan misalnya dia membaca berita ataupun seperti atau reportase. Nah, mungkin akan seperti itu. Tidak lagi berbasis paper test, karena kalau paper test memang kok sepertinya mereka itu grogi atau gimana ya kan itu. Tapi ketika misalnya itu konsep-konsep tersebut diaktualisasikan dalam bentuk video, kok bagus-bagus gitu kan ya. Seperti itu Bu. Baik, kalau gitu Pak, kira-kira kapan nih rencana aksi yang bisa Bapak lakukan? Mungkin sesegera mungkin ya Bu ya. Pak, minggu depan akan saya segera rencanakan, di mana dalam action plan ataupun rencana pembelajaran yang akan saya buat, saya akan di kegiatan intinya itu lebih kepada pembelajaran di luar kelas, outing class. Di outing class itu nanti saya akan membuat beberapa game di mana yang isinya semacam teka-teki yang harus mereka jawab dengan mencari sendiri sumber belajarnya atau yang terkait dengan penguatan pemahaman konseptual mereka gitu Bu, seperti itu. Iya. Rencana yang sudah yang akan Bapak lakukan itu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya bagaimana Pak? Mungkin saya akan membuat instrumen Bu ya, instrumen penilaian. Nah, instrumen tersebut bisa berisikan tentang bagaimana perasaan siswa tersebut, adakah perbedaan antara pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Nah, dari sana saya sehingga bisa menyimpulkan tingkat keberhasilan dari pendekatan yang saya lakukan ini. Itu Bu Tika. Mungkin. Baik, kalau gitu Pak, saya sangat mendukung sekali apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin Bu Tika. Ya, ini bagaimana Pak percakapan kita? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak di awal tadi? Sangat sesuai dengan harapan Bu Tika. Dengan setelah saya ngobrol dengan Bu Tika, saya mendapatkan penguatan yang luar biasa.
Dan saya semakin yakin dengan rencana-rencana yang akan saya lakukan. Dan harapannya mudah-mudahan dengan saya memberikan treatment yang berbeda kepada anak-anak kelas 11 perhotelan 1 ini, kualitas mereka yang memang sekarang pun sudah dikatakan baik, itu semakin baik dan kompetensi mereka semakin paripurna. Itu mungkin Bu Tika. Baik, Bapak. Namun saya sangat tertarik sekali dengan rencana Bapak dan saya sangat menunggu hasil progres yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi, Pak? Mudah-mudahan 2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi saya bisa melihat hasilnya kan dan bisa mendiskusikannya kembali dengan Ibu Tika seperti itu. Oke, baik Pak, saya tunggu ya. Ya, siap Bu Tika. Terima kasih nih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya nih. Ya, tidak apa-apa Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Bu Tika. Ya Bu. Ini proses kucingnya saya tadi lihat lancar ya. Tapi ada beberapa catatan mungkin dari alur tirta yang sudah Ibu lakukan. Ini pada catatan saya. Alur tirta yang pertama untuk tujuan ini sudah nampak jelas sekali ya. Di mana Ibu tadi menanyakan kepada Pak Yus ya dari tujuan apa yang ingin dicapai ternyata untuk meningkatkan pembelajaran ya kualitas pembelajaran. Untuk identifikasi juga sudah ditanyakan ya posisi atau perasaan penilaian Pak Yus sebagai Kuci ini ada di posisi berapa itu juga sudah sudah Ibu Tika lakukan. Juga untuk mengatasinya ya solusinya sudah ada ya dari ini tadi Ibu sudah menanyakan. Untuk rencana tindak lanjut juga Ibu sudah menanyakan ya bentuk konkret yang akan dilaksanakan oleh Pak Yus juga sudah ditanya sudah ada ya bahkan sampai umpan balik yang akan didapatkan oleh Pak Yus sebagai kucinya ya. Untuk tanggung jawab ini sudah tergambar jelas. Bu Tika menanyakan dari rencana aksi, kapan akan dilaksanakan, siapa yang terlibat ya untuk acara kegiatan rencana dari yang Pak Yus lakukan. Ini sudah secara umum sudah alur tirtanya sudah jelas sekali, sudah nampak ya. Nah, ini mungkin dari proses coaching ini kira-kira ini yang ingin Ibu yang sudah Ibu capai apakah dari yang tadi yang diutarakan sebelumnya keinginan Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu kira-kira sudah tercapai belum? Tadi saya di awal ingin meningkatkan kompetensi dalam hal menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Dan itu. Ketika tadi saya melakukan coaching, alhamdulillah Bu, saya menahan-nahan gitu ya. Memberikan komentar-komentar yang tidak seharusnya dan alhamdulillah saya bisa menjadi pendengar yang baik itu yang saya rasakan gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, selain menjadi pendengar yang baik, kira-kira ada nggak kompetensi lain yang ingin Ibu Tika kembangkan atau tingkatkan? Tentu Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi lain seperti present ya Bu ya, kehadiran secara penuh dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Koci itu lumayan cukup sulit ya Bu ya. Kita harus sangat berkonsentrasi apalagi tadi saya ada sedikit gangguan yang mengetuk pintu itu konsentrasinya cukup lumayan buyar gitu. Ya, agak buyar dan, ya. Buyar betul dan alhamdulillah saya dengan cepat berfokus kembali alhamdulillah gitu ya bisa melanjutkan proses coachingnya. Tentu yang paling harus saya asah kembali itu memang menanyakan pertanyaan berbobot gitu ya itu cukup sulit dan harus melakukan. Ya jadi itu ya rencananya pengen mengembangkan kemampuan untuk bertanya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira rencana untuk mengembangkannya seperti apa ini? Untuk mengembangkan rencana itu
menanyakan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Nah mungkin nanti ya. kan ada coaching kembali dengan Pak Yusnawan 2 minggu ke depan. Nah ini bisa menjadi kesempatan saya untuk mengasah lagi kompetensi saya dalam menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Iya, jadi kegiatannya bentuknya mungkin kucing kembali ya, Coaching untuk kembali betul. kucing kembali, Ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan ya, yang akan betul. dilaksanakannya. Betul. Ya, baiklah Bu Tika, ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita ke depannya ya bisa menjadi guru yang lebih baik dan Amin. mudah-mudahan Ibu bisa mengimplementasikan kemampuan kucing ini dalam kehidupan kita, ya menjalankan tugas kita seharian kita. Ya, good Iya. luck Bu Tika ya. Yuk, assalamualaikum. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Yus. Ya, Kabar baik ya Pak Yus. Alhamdulillah luar biasa. Ini menyambung pembicaraan kita dulu 3 hari yang lalu ya kalau tidak salah ketika Iya, ketemu Bu Yani. Bu Yani berencana akan melakukan kegiatan coaching katanya coaching dengan seorang guru kan itu. Nah, kira-kira rencananya kapan nih coachingnya dia akan dilakukan? ya Pak Yus betul sekali. Rencananya hari ini saya akan melakukan Oh ya. kegiatan kucing terhadap Hmm. Ibu Tika Oh iya, gitu. Bu Tika ya. Ya. Hmm. Kira-kira target coachingnya apa? Target coachingnya, Bu? Eh, saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya gitu Hmm. ya dari yang 3 kompetensi mulai dari kehadiran penuh, mendengar Hmm. menjadi pendengar yang baik dan mengajukan Ya. Hmm. apa pertanyaan yang berbobot. Saya lebih ke menitik beratkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak Dius. Karena saya merasa mengajukan pertanyaan ini harus dilatih, semakin kita sering Benar, dilatih, nah makin makin terasa gitu. Itu. benar. Oh, jadi terus jadi Bu Yani ingin mengembangkan kompetensi coaching terkait dengan bagaimana ataupun melontarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Nah, Ya. kemudian eh, indikator ketercapaiannya seperti apa Bu Yani dari pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Yani ini? Kalau indikator dari mengembangkan apa pertanyaan berbobot, berarti saya harus mulai dari yang pertama ya, present kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik. Intinya mungkin saya harus fokus Ya. terhadap apa yang menjadi permasalahan atau mungkin yang dilontarkan oleh kucing Hmm, saya yang di coach gitu. Nah, ini untuk menghadirkan rasa fokus itu sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan ini yang mungkin yang harus saya latih gitu ya. ke sana. Oh, baik Bu Yani. Silahkan saja. Saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Yani terhadap Ibu Tika betul-betul bisa membantu Bu Tika dalam menyelesaikan permasalahannya, juga tentunya bisa senantiasa meningkatkan kompetensi Bu Yani dalam melaksanakan kegiatan ataupun tahapan-tahapan coaching. Model Tirta ya Bu Yani ya, coachingnya modelnya. Iya, iya, Ya, iya betul. ya pesan Alir saya kita. jangan lupa alurnya saja seperti itu. Itu Ya, mungkin mudah-mudahan. ya Bu Yani, Iya, ya. Ya, kalau makasih Pak mau Yus. sekarang sih dipersilahkan. Saya Ya, juga eh, ada keperluan lain dulu, silakan. iya. Ah, makasih Pak Yus. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Tika? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah juga ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Bu, Heeh. gimana Bu? Lagi ini enggak ada waktu ngerang? Iya, alhamdulillah. Kenapa gitu Bu Tika?
ini saya mau melanjutkan pembicaraan yang kemarin dengan Ibu yang mau konsul tentang murid saya yang ini yang memiliki IQ-nya lebih dari teman-temannya itu. Yang lalu ya, Bu Tika juga udah pernah ngomongin yang masalah yang Iya. baiklah ya, hari ini ya kita akan membahas tentang anak yang berkebutuhan khusus tapi yang Betul, baik-baiknya Bu. ya, yang Iya. positifnya. Iya. Iya, baiklah ya. Di ini yang Ibu Tika. Saya mengharapkan yang menjadi permasalahan sedikit sehingga nanti saya bisa menentukan ke depan harus bagaimana mengondisikan satu anak ini gitu ya dia bisa tetap semangat untuk belajar di kelas gitu Bu. Ya, kita akan cari ya solusi yang terbaik untuk atau mungkin trik ya untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus di mana IQ-nya yang di atas rata-rata gitu ya. Nah, menurut Bu Tika ya, indikator apabila siswa itu sudah ya mungkin terlayani gitu ya, karena dia punya IQ yang tinggi itu kira-kira apa ya? Mungkin saya akan melihat si murid ini tidak lagi asik sendiri di kelas. Kemudian dia karena biasanya dia kalau misalkan tidak tertarik dengan pembelajaran karena merasa ini mah sudah tahu gitu, dia akan menarik diri dan melakukan aktivitas yang dia inginkan gitu Bu. Seperti misalkan dia membaca buku diam-diam di bawahnya gitu. Guru misalkan lagi dia mah baca buku gitu. Terus memang dengan ekspresi yang lempeng-lempeng aja dia seringnya tidak memperhatikan gitu Bu. Sangat terlihat jelas di ekspresi wajahnya memang dia bosan gitu berada di kelas gitu. Iya. Dengan pembelajaran yang disuguhkan gitu. Jadi ketika Bu Tika itu sedang mengajar anak itu ya, siapa namanya kalau boleh saya tahu? Namanya Bahita Bu. Oh iya, jadi ketika Bu Tika sedang mengajar, Bahita ini cenderung cuek ya, mungkin tidak Betul, memperhatikan. betul. Oh iya. Dan kalau misalkan saya tanya kenapa bosen katanya teh. Jadi bosen ini mah udah Iya. tahu Bu gitu. Jadi dia lebih asik baca buku yang dia inginkan gitu. Jadi jadi pembelajaran yang Ibu sajikan oleh Bu Tika tidak menarik ya bagi dia ya. Bagi dia tidak menarik karena sudah tahu ya, sudah bisa ya gitu. Nah, ini ya pada saat ini ya untuk anak itu kembali fokus lah gitu ya, istilahnya berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaikinya, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak yang ABK itu? Nah, kemarin-kemarin biasanya saya berusaha tarik dia supaya dia mengikuti pembelajaran gitu ya Bu ya. Biasanya saya membuat kegiatan yang istilahnya berbasis kelompok gitu Bu. Jadi kerjasama dibuat sistem kelompok dan menempatkan dia sebagai istilahnya asisten gitu Bu ya. Jadi dia membantu teman-temannya yang masih merasa kesulitan gitu. Nah, tutor sebaya ya kayak tutor gitu. Sebaya betul Bu, tutor sebaya seperti itu. Nah, baru itu sih yang saya lakukan, tapi kan tidak selamanya kegiatan pembelajaran secara berkelompok gitu Bu ya. Kadang-kadang juga ada kegiatan yang mandirinya gitu. Selain menjadikannya tutor sebaya, mungkin apa di kelas lain Bu Tika ada anak yang seperti ini nggak? Kebetulan saya sebagai wali kelas ya Bu, jadi saya megang satu kelas aja karena saya mengajar di
ini kan Oh iya. gitu ya. Tapi Bu Tika pernah cari tahu nggak ke teman yang lain gitu? Mungkin ada di guru yang lain, kelas yang sama, mempunyai permasalahan yang sama. Ada nggak? Eh, saya belum pernah nanya sih Bu ke Hmm, rekan-rekan yang lain. Baru ya. ke Ibu aja saya Oh, bagus. Iya, iya. ceritanya gitu. Hmm, Iya. iya. Tadi saya mendengar Bu Tika sudah melakukan jadi pembelajaran supaya anak itu terlibat dengan pembelajaran berkelompok ya. Terus apa yang ingin Ibu capai atau untuk menghadapi supaya anak itu kembali fokus dengan pembelajaran? Eh, ini Bu ada apa istilahnya nyari tahu gitu ya apa yang menjadi yang membuat bisa dia membuat bersemangat gitu ya. Nah Hmm, dia hmm, senangnya memang melakukan kegiatan pembelajaran itu yang apa kayak percobaan-percobaan gitu Bu atau hmm, kegiatan pembelajarannya yang tidak hanya duduk di kelas dan mendengarkan saja dia mah sukanya teh ada aktivitas gitu melakukan aktivitas entah misalkan kalau membuat peta konsepnya tidak hanya dibuat di buku catatan tapi dibikinkan di kertas karton. Nah itu baru terlihat bersemangat kalau pembelajarannya seperti itu gitu Bu. hmm, Kemudian saya identifikasi juga dia tidak mau diatur gitu istilahnya Bu. Kalau misalkan hmm, menyelesaikan tugas-tugas itu inginnya dibebaskan apa yang sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi hmm. tidak dipatok sama kita teh harus mengerjakannya harus seperti ini. Nah dia mah nggak mau gitu. Contohnya Iya. misalkan seperti mengerjakan matematika gitu ya Bu ya. Saya Hmm, memberikan penjelasan misalkan dengan cara satu gitu. Nah dia mah tidak mau gitu disuruh untuk ngikuti. mengerjakan dengan cara Ah, saya. Dia mah mau nyari sendiri gitu. Nah biasanya yang membuat dia bersemangat itu dengan cara seperti itu. Jadi kita membebaskan sesuai dengan apa yang dia inginkan baru bersemangat gitu Bu. hmm. Dari penjelasan mungkin rencana Butika ke depannya ini akan membuat kegiatan pembelajaran yang pernah Butika mencoba menelaah tentang cara belajar gitu ya. Kan anak-anak itu belajar itu kan macam-macam ya, Mm-mm, tipenya, gaya betul, belajarnya. betul. Pernah nggak Butika mengadakan semacam assessment Mm, gitulah untuk mm, mengetahui gaya belajar? mm. Eh, saya pernah ini Bu kemarin teh ya baca-baca sedikit di di modul di platform Merdeka Belajar ya kebetulan ada menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi katanya ya Bu ya. Ya, Dan ya, ini ya, teh ya. bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, mungkin Hmm, ini bisa menjadi solusi ya Bu ya dengan kebutuhan bisa saja sebetulnya kebutuhan yang berbedanya itu tidak hanya murid yang ini saja, tidak hanya Bahita saja gitu ya Bu ya. Mungkin yang lain juga iya. memerlukan pelayanan yang berbeda mungkin gitu ya Bu ya. Kedepannya saya sepertinya Hmm, harus lebih mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi sepertinya ya Bu ya. iya. Saya rasa itu ide yang bagus ya, Ibu Tika menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana setiap anak kan kebutuhannya beda-beda ya, Iya minat Bu, bakatnya betul. beda-beda. Kita bisa Betul, betul. mengembangkan anak itu dengan pembelajaran diferensiasi. Iya Bu, Nah, betul. ini menurut Bu Tita, pasti yang bisa dibantu oleh saya. Atau mungkin ada orang lain yang bisa membantu untuk kegiatan yang akan Ibu laksanakan ini. Ya, mungkin saya akan bertanya ke rekan kerja saya juga, rekan guru yang lain, apakah mereka Mm-mm. sudah mempelajari juga tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan saya akan meminta pandangan-pandangan dari rekan guru saya yang sudah ini sudah paham gitu tentang pembelajaran ini. Ya, Mm-mm. ya.
Kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan? Secepatnya ya Bu ya, karena memang ini harus segera mendapatkan solusi supaya anak yang berkebutuhan khusus istimewa ini bisa segera tersalurkan gitu ya. Jadi dia udah pinter, semakin tersalurkan bakatnya gitu kan, semakin bagus gitu ya Bu ya. Jadi mungkin Iya. besok Oh juga, iya, ya besok juga saya akan saya lupa ceritahu. Gimana Bu? Saya lupa tadi Bu Tika, kalau kita flashback sebentar ya, posisi anak itu ya karena berkebutuhan khusus ya, pasti kan lebih dari yang lain ya, Ya, betul. memerlukan apa perlakuan tersendiri lah ya Betul. gitu. Nah, kira-kira ya apa yang sudah tadi oleh Pak Yud salah satunya tadi dengan apa menjadikan tutor sebaya ya. Kalau untuk level pembelajaran yang ideal kan nilainya 1 sampai 10 ya gitu ya. Iya. Nah, kira-kira usaha yang sudah Ibu Tika lakukan di kelas untuk memfasilitasi anak yang berkebutuhan khusus, ini usahanya di level berapa nih kira-kira nilainya Bu Tika? Saya rasa masih di level 5 lah ya Bu ya, usaha yang saya lakukan. Makanya ini saya mau meningkatkan gitu ya, supaya lebih maksimal. Bagus. Iya, ya, mudah-mudahan ya nanti apa rencananya bisa dilaksanakan. Tadi Bu Tika sudah merencanakan apa sesegera mungkin ya itu dilaksanakan. Nah, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa sih yang dapat Ibu ambil manfaat dari obrolan kita barusan? Ya Bu, alhamdulillah. Sepertinya saya sudah merasa tercerahkan, sudah mendapat gambaran langkah yang harus saya segera lakukan dalam menangani kasus murid saya yang berkebutuhan khusus istimewa ini ya Bu ya, dengan cara mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi dan harus segera saya lakukan. Iya, baik ya Bu Tika. Saya harap Bu Tika segera melaksanakan rencananya dan mungkin kapan kita bisa ketemu lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi. Saya ingin lihat progresnya. Ini kan Bu, dalam 1 minggu ini besok saya akan cari informasi dulu, kemudian kalau sudah dapat informasi mudah-mudahan saya segera bisa membuat rencana pembelajarannya dan segera dilakukan di kelas. Mungkin 2 minggu ke depan ya Bu ya, kita bisa ketemu lagi untuk menceritakan apa langkah-langkah yang akan saya lakukan ini berhasil atau tidak gitu. Iya, ya, saya tunggu ya informasinya. Juga saya jadi tertarik banget soalnya ini anak kebutuhan khususnya yang positifnya gitu ya, betul, dimana sangat jarang sekali. Mudah-mudahan saya berharap banget ya Bu Tika bisa melakukan rencana aksinya dengan apa, dengan lancar gitu ya, sesuai dengan yang direncanakan. Nah, ini bagaimanapun ya kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita kepada murid ya. Semoga rencananya ini ya berjalan dengan baik ya, lancar. Amin, Terima amin, kasih ya Bu amin. Tika ya. Ya, sama-sama Saya Ibu. harus Iya, iya. Yuk. Sampai jumpa Bu Tika. Waalaikumsalam. Oke, mantap sekali nih Bu Yani sebagai coach. Sudah melaksanakan kegiatan praktek coaching pada umumnya itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, sebelum saya memberikan catatan nih, tadi kan target Ibu Yani dalam melaksanakan kegiatan praktek coaching ini adalah ingin meningkatkan kemampuan bertanya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik yang berbobot. Kira-kira sudah tercapai belum Bu dari proses coaching yang Ibu lakukan? Ya kalau ini mah ya kalau idealnya masih belum ya Pak ya untuk dapat nilai di grade atas ya gitu. Minimal ya alhamdulillah ya dengan apa latihan mengcoach teman gitu ya. Insya Allah lah sudah ada peningkatan ini. Nah, sesuai dengan harapan saya ada kemampuan untuk meningkat lah. Ya.
Ya secara bertahap saja, mudah-mudahan Ya, dengan betul. semakin banyak berlatih ini ada peningkatan-peningkatan secara kompetensi. Kemudian yang berikutnya ini kaitan dengan Alur Tirta. Nah ini Mm-mm. ada hal yang jadi catatan ya dari saya. Tadi kan sebetulnya sudah mengalir ini Bu Yani ini dari mulai menanyakan tujuan ke coaching ke Ibu Tika, kemudian mengidentifikasi, Mm-mm. merencanakan kaitan dengan menanyakan rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Hanya yang mengalir itu tiba-tiba mungkin Bu Yani lupa tiba-tiba menanyakan kembali masalah leveling yang sebetulnya itu ada Mm-mm. di tahapan identifikasi karena Iya. padahal Ibu Yani sudah melakukan tahapan identifikasi itu kan. Nah, sebetulnya dengan Iya. tidak menanyakan leveling juga itu sudah clear kan gitu. Nah, sayang Iya. sekali ketika Bu Yani menanyakan leveling eh, seharusnya itu tidak perlu ditanyakan lagi seharusnya kan karena sudah oleh proses tahapan identifikasi yang lainnya. Karena kan harus nyambung ketika nanyakan labeling maka nyambung dengan treatment-treatment yang lainnya yang disampaikan oleh Ibu Tika. Ketika Bu Yani menanyakan labeling kan langsung disudahi kegiatan coachingnya. Jadi airnya air air mengalirnya kan seperti tidak mulus kan seperti itu. Nah, Balik. Iya. Iya. kadang-kadang memang Iya. kita Nah, tergoda ini ya, mungkin. kita tergoda selintas ada ingin ditanyakan lagi, padahal itu bisa bisa ditahan. Jadi menanyakan leveling itu merupakan salah satu alternatif alternatif saja kan itu tidak mutlak Oh harus iya. ditanyakan. Mungkin itu Ditanyakan. catatan Iya. dari saya supaya Mm-mm. tadi sudah sangat bagus Arul Tirtanya sangat mengalir, sangat natural. Tiba-tiba bertanya itu balik lagi ke itu kan. Nah, Mm-mm. mungkin untuk Nah perbaikan itulah. ke depannya ya Ibu Yani. Itu itu saja Mm-mm. mungkin dari saya secara umum ini sudah luar biasa, sudah sangat bagus kompetensi Ibu Yani dalam hal melakukan coaching mulai dari eh, presence, hadir penuh secara lahir batinnya sangat kelihatan. Kemudian Bu Yani sangat aktif mendengarkan. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke Ibu Tika pun sangat berbobot. Dan yang paling penting ini Bu Yani tidak tergoda untuk memberikan solusi kepada Ibu Tika. Jadi Ibu Tika lah sebagai coach yang menyampaikan solusinya. Itu saja mungkin ya dari Iya. saya. Terima kasih Bu Yani sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.